Pernah nggak kita membayangkan sebuah wilayah yang nggak punya tambang emas, nggak ada gunung batu untuk bahan bangunan, bahkan nggak ada hutan yang rimbun untuk ditebang kayu-kayunya. Tapi wilayah itu justru menjadi pusat peradaban terbesar ribuan tahun lalu. Yap, ada kerajaan Babylon atau Babilonia yang dari segi geografis wilayahnya hanyalah hamparan tanah datar yang kering dan gersang di tepi sungai Efrat. Namun Babilonia memiliki 3 sumber daya yang jauh lebih berharga daripada emas. Apa itu? Air, tanah yang subur, dan kecerdasan. Buku The Richest Man in Babylon bagaikan sebuah kitab legendaris untuk mereka yang kepo tentang fondasi manajemen keuangan. Dibungkus dengan cara yang cukup enjoy lewat kumpulan cerita hikayat kuno karya George S. Clason. Buku ini nggak ngajarin rumus finansial pakai bahasa ekonomi yang kaku. Cukup memakai perumpamaan rakyat Babilonia zaman dulu. Rakyat yang dulunya miskin, kemudian mereka tekun, mereka disiplin, dan celing. Akhirnya mereka glowing, jadi para sultan dengan wibawa penuh kebijaksanaan. Nah, mari kita bawa kebijaksanaan kuno dari era kerajaan Babilonia ke era layar sentuh dan algoritma. Meskipun medianya berubah dari yang dulunya kepingan emas, perak, dan tembaga menjadi angka digital di aplikasi atau angka nominal di nomor rekening, aturan main uang tetaplah sama. Prolog cerita dimulai dengan Bansir, si pembuat kereta kuda, bersama Kobi, si pemain musik jalanan yang lagi curhat di pinggir jalan. Mereka tuh udah ngerasa kerja banting tulang tiap hari, tapi kok pundi-pundi uang dan keuntungan selalu saja mereka lewati. Semangat kendor, kantong bocor, tiap hari tekor. Kemudian ada segerombolan kabilah sultan lewat di depan mereka, gemerlap outfit busana, flexing kuda dengan beberapa pengawal setia. Betapa gagahnya rombongan itu. Lantas mereka merenung, bingung, dan saling tatap. Kok ada ya orang yang kayaknya tuh mereka punya pohon uang yang kekal, kemana-mana dikawal, mau beli apa aja gak perlu mikir, masa depan gak usah khawatir, sementara kita masih gini-gini aja. Di rombongan itu ternyata ada teman sejawat Bansir dan Kobi, namanya Arkad, yang saat itu dikenal sebagai orang paling tajir se-Babilonia. Arkad tidak lahir di atas tumpukan emas. Ia bukan keturunan orang yang hebat. Pekerjaannya cuma menulis catatan di bongkahan batu. Pada suatu hari, Arkad sedang bekerja. Ketemulah dia sama seorang kakek tua yang bijaksana. Kakek itu kaya raya. Ya, kalau sekarang mungkin ibarat ketemu CEO bank terkenal gitu kali ya. Sang mentor itu bernama Algamis. Arkad muda heran pada Algamis. Ia bertanya, bagaimana Algamis tua menjalani hidupnya dengan riang gembira. Algamis memberi nasihat pada Arkad, anak muda. Pertama-tama ingatlah ini, sebagian dari apa yang kau hasilkan adalah hakmu untuk disimpan. Bayarlah dirimu dulu sebelum membayar orang lain. Uang itu ibarat sebuah benih. Jika engkau tidak merawat benihmu, engkau takkan pernah mempunyai hutan. Hutan yang lebat dan teduh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Sisihkanlah kepingan emas dan perakmu, minimal 1/10. Mulai saat itu, Arkad memaksa dirinya untuk menyisihkan 1 keping dari setiap 10 keping penghasilan yang ia dapat dari pekerjaannya. Akan tetapi, perjalanan Arkad tidak langsung mulus. Ia mengalami beberapa kegagalan karena kurangnya pengalaman. Tahun pertama, ia berhasil menabung 1/10 pendapatannya selama setahun. Karena merasa puas, ia ingin membelanjakan uangnya untuk sebuah perhiasan. Lalu, ia titipkan tabungannya kepada tukang batu bata demi membeli perhiasan permata. Algamis sontak memarahinya. Mengapa bertanya soal perhiasan kepada tukang batu bata? Kamu telah kehilangan tabunganmu. Dan benar saja, Arkad tertipu oleh tukang batu bata. Bukannya dapat perhiasan, ia hanya memperoleh potongan kaca yang mirip permata. Tahun kedua, Arkad menabung dan menabung lagi.
Kali ini ia memberi modal kepada pembuat perisai untuk membeli bahan baku. Setelah barangnya laku, si pembuat perisai mengembalikan uang ditambah keuntungannya. Mulanya sukses, bisnis mereka berhasil. Namun Arkad menggunakan keuntungan itu untuk pesta dan membeli baju bagus. Algamis memarahinya lagi. "Kamu sudah memakan anak-anak dari keping emasmu. Biarkan dulu uangmu beranak pinak sebelum kamu memanen hasilnya." Setelah belajar dari dua kesalahan itu, Arkad lebih sabar dan teliti. Karena sudah mempunyai pengalaman berbisnis, ia bekerja lebih keras. Ia juga tidak lagi cepat berpuas diri. Singkat cerita, dia bangkit dan berhasil. Arkad begitu senang dan menceritakan kesuksesannya kepada sang guru Algamis. Melihat disiplin dan tekad Arkad, Algamis yang sudah tua akhirnya mempercayai Arkad alih-alih anaknya sendiri untuk mengelola bisnisnya di sebuah wilayah bernama Nippur. Ternyata aset warisan Algamis sungguh luar biasa. Arkad mengelola harta Algamis dengan bijaksana, sekaligus membangun kekayaannya sendiri hingga akhirnya ia pulang ke Babilonia sebagai orang yang jauh lebih kaya dari siapapun. Setelah Arkad menjadi sangat kaya, sang raja Babilonia memanggilnya. Sang raja prihatin melihat kotanya sedang dilanda krisis dan rakyatnya miskin. Arkad patuh pada sang raja. Dengan senang hati, ia mau mengajarkan ilmunya kepada rakyat Babilonia. Atas titah sang raja, Arkad membuka kelas di kuil pembelajaran dan membagikan 7 cara menggemukkan isi dompet yang kurus. Oke, mari kita terjemahkan 7 resep kuno dari era kekayaan Babilonia ke dalam bahasa finansial yang kita gunakan sehari-hari di era digital saat ini. Sebelum itu, tenangin diri, seduh secangkir kopi. Kisah ini jadikan motivasi dan lahirkan inovasi. Yo, let's go! Poin pertama, bayarlah dirimu sendiri. Dulu Arkad membayar keperluan sehari-hari hingga tidak tersisa satupun pundi-pundi. Kemudian nasihat Algamis ia terapkan dengan menyisihkan 1/10 ke dalam tabungannya. Maksudnya ketika kita udah dapetin bayaran nih, kita langsung gunain buat biaya keperluan hidup. Kayak bayar air, beli beras, beli pakaian, atau katakan self reward dengan makan di restoran yang enak misalnya. Itu bukanlah yang dimaksud membayar diri sendiri. Nah loh, gimana tuh? Jadi uang itu secara harfiah benar-benar untuk membayar diri kita. Disisihkan bukan untuk niat diambil suatu saat. Setelah 10% untuk membayar diri kita, maka sisa 90% penghasilan baru kita gunain untuk biaya keperluan. Kalau ada sisa dari 90% uang yang tadi kita kelola, baru uangnya bisa ditabung lagi, bro. Di zaman sekarang, pas gaji udah masuk ke rekening atau project udah approve, bayaran masuk, seorang Arkad modern adalah orang yang menyalakan fitur auto debit di aplikasi mobile banking atau sekuritas lainnya. Masukkan 10% penghasilan ke dalam instrumen yang tidak tersentuh. Bisa mungkin saham, obligasi, reksadana, tabungan emas, atau apapun itulah, terserah mau apa aja deh, celengan ayam juga boleh. So, kata orang kaya Babilonia, menabung sisa-sisa pendapatan kita setelah membayar semua tagihan dan cicilan bukan langkah yang bijaksana ya guys ya. Poin kedua, kendalikan keinginan. Sebagian dari murid Arkad bertanya, bagaimana kami mau menyisihkan 1/10 penghasilan kami kalau penghasilan kami saja pas-pasan? Arkad memberi sebuah jawaban. Jikalau seekor keledai melakukan perjalanan panjang, apakah dia mau membawa begitu banyak beban di punggungnya? Mungkin keledai itu hanya akan membawa rumput, bulir gandum, atau air saja untuk melintasi padang gurun. Keledai itu tidak akan membawa bongkahan emas, batu permata, juga permadani yang memberatkan langkahnya. Sebelumnya sudah kuputuskan untuk membayar diriku sendiri. Untuk itu aku terpaksa membuat daftar bagaimana aku tetap bisa menjalani hidup, lalu mencoret daftar yang kukira membuat hidupku terasa berat. Sungguh ajaib, setelah menyisihkan sebagian pendapatanku, justru aku tidak merasa kekurangan.
Poin kedua ini mengajarkan buat ngendaliin lifestyle inflation di era media sosial. Di era digital ini ya, musuh terbesarnya adalah FOMO. Ngelihat story temen yang lagi liburan atau flexing barang branded, ditambah kita gabung circle yang bikin ngerasa minder. Udah tuh, savage. Circle hangout kita di rumah, bodo amat. Temen beli apel oranye, kita gak punya apel. Ini buah apel maksudnya ya, bukan HP ya. Kalau kita belum mampu, ya bodo amat. Buat mengendalikan pengeluaran zaman sekarang, filter apa aja yang dibutuhkan dan apa-apa yang diinginkan. Coba matiin notifikasi flash sale. Coba jangan top up game. Coba jangan beli pernak-pernik aksesoris yang gak ada nilainya. Coba jangan beli barang yang tidak terlalu dibutuhkan dengan cicilan yang katanya 0% di e-commerce. Ingat ya, daripada melihat tumpukan paket di depan pintu yang secara nggak sadar ngurangin isi saldo, ngelihat nominal yang banyak di nomor rekening lebih menyenangkan dan tentu saja menenangkan. Poin ketiga, lipat gandakan emas kalian. Arkad berkata, melipat gandakan emas bukan berarti berjudi. Ia memberi petuah, setiap keping emas yang kalian simpan seharusnya menjadi budak. Biarkan setiap keping emas memiliki anak dan cucu yang juga bekerja untukmu. Dalam salah satu perumpamaannya, Arkad menceritakan seorang pria yang menabung satu keping perak saat anaknya lahir. Modal pokok tabungan ditambah dengan keuntungan tanpa disentuh sekalipun. Ya, kayak mirip deposito gitulah guys, dengan keuntungan yang terus digulung selama puluhan tahun. Saat anak itu dewasa, jumlahnya menjadi sangat besar. Biarkan investasi bekerja dalam jangka panjang tanpa sering dilirik, apalagi ditarik. Dalam era modern, ini adalah compound interest atau bunga majemuk, seperti ombak di laut yang terus bergulung tanpa pernah surut. Kita juga harus mendapatkan passive income. Sekalipun cuma dapat 100 perak, kelak pastilah semakin banyak. Sabarlah, lambat laun juga angkanya akan bertambah. Uang yang ditabung harus diputar. Investasikan kembali hasil investasi. Jangan habiskan keuntungan untuk dikonsumsi. Seperti di trading saham, dividen kita investasikan kembali untuk membeli lebih banyak lembar saham. Atau di kripto, ini mirip dengan staking atau yield farming, di mana aset digitalmu bekerja menghasilkan aset baru. Kalau di bidang usaha, uang hasil menyewakan satu petak kos-kosan dipakai untuk membuat kos-kosan baru oleh pemiliknya. Ya kayak gitulah ya. Pada intinya, jangan biarkan uangmu tidur di rekening biasa yang tergerus biaya administrasi dan inflasi. Tentukan passive income kalian dan terus tingkatkan. Poin keempat, jaga hartamu agar tidak lenyap. Tadi kita bahas kisah tentang Arkad yang menitipkan uangnya pada tukang batu bata untuk membeli sebuah permata. Tapi akhirnya justru ia tertipu. Sederhana, jangan tanya soal bintang pada tukang roti, tanyalah pada ahli astronomi. Jangan nitipin mimpi atau sesuatu yang berharga ke orang yang nggak punya track record di bidangnya. Arkad bisa kaya raya karena dia sabar dan teliti, bukan karena ikut-ikutan tren yang dia sendiri nggak paham ilmunya. Arkad ngajarin, berkonsultasilah dengan orang yang bijak dalam mengelola emas. Bertanyalah pada ahlinya. Mau beli emas? Ya tanya sama toko emas resmi atau langsung kenalan sama kokoh-kokoh yang punya toko emasnya. Caranya kalian cari tahu sendiri dong. Mau beli saham? Ya belajar dari analis profesional dari sekuritas yang terdaftar. Kemudian paradoks pertanyaannya adalah, gimana kita mau bertanya kalau kita sendiri nggak paham apa yang ingin ditanyakan? Ini adalah peringatan keras untuk kita mencari tahu sebelum berinvestasi. Do your own research. Prinsip dasar investasi adalah mengamankan modal pokok. Kalau skenarionya terburuk nih, kalian bakal kehilangan berapa? Dan setelah itu kalian mau bagaimana? Buat kalian yang suka nekat, caps lock ini di memori otak kita masing-masing. Save your principle, amankan modal pokok kalian. Bukannya ngehalangin kita untuk ambil resiko. Enggak. Tapi pelajari dulu deh, baru tanya tuh sama orang yang ahli di bidangnya. Kalau ada orang nggak bisa jelasin ke anak kecil gimana cara bisnis itu menghasilkan duit, berarti orang itu nggak paham investasinya atau alur kerjanya. Nggak perlu dikasih tau lah ya untuk ngebedain mana orang yang cuma yeping sama orang yang isi omongannya tuh emang benar-benar berisi dan berdaging. Poin kelima,
Jadikan tempat tinggalmu sebagai investasi yang menguntungkan. Intisari dari hukum kelima Arkad yaitu, makanlah buah dari pohon yang engkau tanam sendiri, dan jangan biarkan orang lain mengambil upah dari tempat bernaungmu. Di zaman sekarang, banyak yang terjebak lifestyle inflation, beli barang mewah cuma buat validasi. Padahal itu liabilitas. Arkad ngajarin kita buat punya base camp sendiri tuh. Selain buat investasi jangka panjang, rumah itu mental health support yang paling nyata. Nggak perlu gede, yang penting milik sendiri. Ini adalah poin yang menarik karena sering diperdebatkan dengan argumen Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. POV Arkad menganggap rumah tinggal sebagai kebutuhan dasar yang harus dimiliki agar modal tidak habis untuk sewa. POV Robert Kiyosaki mengatakan bahwa rumah tinggal adalah liabilitas jika uang terus mengalir keluar dari kantong Anda tanpa menghasilkan uang lagi. Ya, bayar pajak, biaya perawatan, isi perabotan. Memang rumah atau properti menjadi investasi yang menguntungkan jika nilainya naik melebihi inflasi. Di samping itu, rumah akan memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa. Tapi kalau saat ini masih belum memungkinkan, ya udah sih nggak apa-apa. Jangan memaksa. Kesimpulannya, utamakanlah membeli aset, jangan liabilitas. Poin ke-6. Siapkan masa senjamu. Karena waktu adalah pencuri yang pasti datang. Siapkanlah tabungan untuk hari tua. Arkad bilang, waktu itu nggak bisa diputar balik, bakal ada masanya tenaga kita berkurang, tapi kebutuhan hidup tetap jalan terus. Jangan sampai kita cuma sibuk foya-foya sekarang, tapi masa tua malah struggle soal finansial. Itu pun kalau kita masih hidup sampai hari tua ya. Jangan ngelamun, siapin dana pensiun. Eits, pensiun bukan melulu buat orang yang bekerja di kantor maupun berpenghasilan tetap. Selama berkesempatan hidup di dunia, kita tentu sadar kita tidak akan bisa bekerja selamanya. Jadi kita butuh passive income yang cukup kuat untuk membiayai hidup saat fisik udah nggak mampu lagi ngantor atau bekerja secara leluasa. Jadi ini pesan buat kita semua, terutama Gen Z. Jangan cuma mikirin FYP hari ini, pikirin juga saldo kita 20-30 tahun lagi. Stay smart, stay wealthy. Poin ke-7. Perhebat dirimu. Belajarlah lebih banyak agar engkau bernilai lebih tinggi. Semakin terang cahaya di dalam dirimu, semakin besar rezeki yang mendekat. Pada masanya, Arkad mengukir dokumen batu lebih banyak dari pegawai lain di Babilonia dalam satu hari. Karena pekerjaannya bagus, gajinya naik, dan dia mulai bangun relasi dengan raja. Privilege bisa didapatkan. Dari situ, Arkad mulai berbisnis. Kenalan dengan orang, bangun relasi, buka usaha lagi. Begitu terus, disiplin, konsisten, dan dia berhasil. Skill set, nggak cuma diversifikasi portofolio, tapi tambah kemampuanmu, upgrade skill kalian, skill apapun itu. Beneran deh, nggak mungkin seorang manusia menguasai semua bidang, tapi nggak mungkin juga kalau nggak ada satupun bidang yang kita kuasai. Minimal adalah default interest kita terhadap sesuatu. Contohnya, kalian suka masak, suka otomotif, suka olahraga, suka analisa. Nah, dalami kemampuan itu, tambahin lagi skill baru. Tapi kalau beneran nggak ada skill, ayolah bro, masa nggak ada sih? Di era digitalisasi AI sekarang ini, wajib banget bagi kita untuk terus melakukan upskilling. Harus melek teknologi, belajar coding, analisis data fundamental, analisis data teknikal, pemasaran digital. Ya, gimana caranya? Caranya bagaimana? Pokoknya kita gunakan teknologi untuk produktivitas. Dunia berubah cepet banget. Kalau kalian berhenti belajar, kalian mati. Hari gini scroll medsos terus tanpa henti, sampai nggak pernah upgrade otak kita sendiri. Baca buku, ikut kursus, kuliah lagi, pelajarin skill baru yang high value. Semakin jago kalian, ya semakin mahal nilai kalian di pasar. Jangan takut nggak dapat panggung. Seperti mutiara di dalam mulut kerang, walau di dasar laut pun tetap akan dicari para penyelam. Kalau kalian udah berkualitas, mau sembunyi dimanapun, kalian akan tetap ditemukan oleh alam. Kalian mau ningkatin kemampuan diri, tapi masalahnya kalian masih kumpul sama circle yang isinya cuma mengeluh, ngomongin orang, males-malesan, apalagi ngejudge mimpi kalian. Cut off circle toxic, tinggalin. Cari circle baru yang bikin kalian ngerasa paling bego.
karena disitulah kalian bakal tumbuh. Ingat, dompet kalian gak bakal penuh kalau otak kalian masih kosong. Finally, investasi terbaik bukan saham atau kripto, bukan juga karena kita banyak relasi, tapi apa yang tersimpan di kepala kita itu merupakan aset yang gak bakal bisa dicuri siapapun. Setelah ngerti dikit tentang rumus memperkaya diri, irama detak jantung meningkat, memompa adrenalin, membuat kita semangat. Kita makin bernafsu menambah pundi-pundi kekayaan. Tapi ingat kawan, kehidupan bukan seperti balapan. Hidup ini hanyalah sebuah perjalanan. Sebenarnya masih ada beberapa kisah yang menarik dalam buku ini. Kisah Nomasir, anak Arkad yang menemukan kebijaksanaannya setelah kalah berjudi. Ia bertobat, kemudian menemukan 5 hukum tentang emas. Ada kisah Rodan, seorang pembuat tombak yang mendapatkan kemujuran dari raja karena sang raja puas atas hasil kinerjanya, tapi justru ia bingung mau diapakan hadiahnya. Kisah ini mengajarkan sekalipun saat ini kita menang lotre dan dapetin rezeki nomplok, kalau kita tidak bisa mengolahnya ya nasib kita sama aja, nggak akan ada peningkatan. Selanjutnya ada kisah Dabasir, si pedagang unta yang melawan musuh terbesarnya, juga sering membuat manusia terjerumus kesengsaraan, yaitu hutang. Bagaimana ia melawan hutangnya dan menjadi manusia berwibawa. Next, ada lagi kisah Sarunada, seorang mantan budak yang menjadikan bekerja sebagai teman sejatinya. Mau jadi budak sekalipun, ia sangat mencintai pekerjaannya dan tidak pernah mengeluh sedikit pun pada majikannya, hingga ia memperoleh derajat yang sangat istimewa. Jika saat ini kalian merasa tidak punya modal besar atau warisan, sumber daya atau apapun itu, ingatlah Babilonia. Mereka hanya punya tanah dan air, tapi mereka mengubahnya menjadi emas melalui disiplin dan ilmu pengetahuan. Kombinasi dari keduanya, maka lahirlah kebijaksanaan. Kita sudah mendengarkan nasihat yang telah bertahan selama hampir 4 milenium. Sangat luar biasa bahwa aturan keuangan yang mereka gunakan ribuan tahun lalu masih bisa kita terapkan di era digital saat ini. Sekali lagi, bukannya mengajari, lewat konten ini kita sajikan informasi dan referensi. Kita cuma kasih resep. Yang namanya resep seperti resep masakan atau resep obat. Bagaimanapun resepnya, kalau tidak dicoba, kalian tidak akan tahu rasanya, juga tidak akan pernah tahu efeknya. Kalau kalian tertarik buat improve diri, jangan lupa subscribe channel kami, arahkan jempol dan jari jemari untuk klik tombol di bawah video ini gratis tanpa dipungut biaya. Ayo, mari kita kaya raya bersama-sama. Nantikan video selanjutnya dari kita ya. Salam semuanya, salam sejahtera untuk Indonesia.